Siapapun ketemu Memphis kayaknya gue megang mereka deh. Iya kesian. Iya enggak sih kalau Golden State apalagi. Kesian si Iya Gimbal. nggak ada Denver sih. apalagi. Idola lu temen nongkrong lu. Kalau ketemu Golden State apalagi. Iya, Berarti soalnya. Iya. Berarti antara satu dari tiga tim itu di 7, Iya. berarti di 8 Dallas akan kalau udah menang lawan Sacramento akan ketemu Memphis. Dallas atau Memphis? Ya Memphis gue. Oh Memphis. Gue Memphis. Dallas Memphis. Memphis. Gue Memphis Grizzlies. Dallas Memphis, Iya. Eddie sehat, Dallas lah. Dallas gue. Ya kalau Dallas lah. Eddie main, Eddie sehat monster ya. man kemarin ini. Hampir Iya. quadruple. Iya, Udah benar. 7 blok. Tiga lagi. Tinggal 3 lagi. Tapi lu inget nanti cedera lagi. Satu di Iya, game 5. 2 game doang. Iya, 2 game doang. Gue gak peduli di playoffnya. Ketemu OKC juga nanti. Pas kita tag ini lagi ada NBA Final Day sebenarnya, tapi pertandingannya itu akan berlangsung jam 12 malam. Kita ini sebenarnya tagnya malam juga karena Paul baru siaran NBA ya. Yes. NBA. IBL. Yes. PJ. Siapa yang main tadi Paul? Tadi Pelita Jaya lawan ini yang awal Hang Tua lawan ini apa Kesatria. Tadi PJ Kesatria Bengawan Solo. Oke. Ya dan ya, game pertama Jogja. Menang siapa? Jogja PJ lawan Bima Hang Perkasa. Tua. Iya Bima Perkasa Jogja lawan Hang Tua. Ya, menang Hang Tua, menang PJ. Tapi yang berjalan ini yang sambil kita taping Dewa United Prawira big match. Oh, kalau nggak ikut yang Dewa United? Nggak bisa ini overlap gamenya karena ada 4 game hari ini. Mirip-mirip dengan NBA ini nanti hari terakhir. Wih, gila. Soalnya Ada yang hari overlap. ini ya jam 12 malam ya. Hari mulai jam 12 malam jam kita. Jadi pas nanti kita tayang podcastnya di sore hari ini kan kita tayang hari Senin ini itu udah ada pertandingan lewat semuanya. Jadi kita nggak tahu seatnya sekarang berubahnya Ya, kayak gimana. jadi ini triki tentang podcast kita episode ini di mana banyak yang kita bahas ini sebenarnya hasilnya udah terjadi karena 30 tim semuanya dimainkan. Ini emang sengaja NBA semua tim main di hari terakhir. Jadi ada 15 pertandingan dengan 30 tim. Dari musim-musim sebelumnya rata-rata sih biasanya emang cuman formalitas doang, ada tim yang udah menentukan posisi, tidak memainkan starternya dan lain-lain. Tapi kebetulan di musim ini East udah ditentukan semua posisi sampai ke play-in, tapi di West ada 5 tim yang masih bisa geser posisinya dari ada yang di posisi ke-4 pun bisa sampai kegeser ke play-in. Jadi ini game terakhir ada beberapa game yang benar-benar krusial. Nah ini again untuk yang lagi dengerin atau nonton, ya harus kasih sedikit disclaimer ya, kita belum tahu nih hasilnya karena pertandingan belum mulai jam 12 malam ini. Iya, jadi kita memang kalau kita tag tadi ini sekarang ini kita masih posisinya dulu kita baca. Posisinya dulu masih kalau dari playoff picture-nya masih Lakers akan ketemu Golden State. Terus habis itu masih Denver Nuggets ketemu Clippers. Sejauh ini yang play-in masih Kings sama Dallas Maverick. Oke sih masih di atas sama Houston Rockets masih di peringkat 2. Jadi belum ada yang berubah signifikan. Yang akan berubah kan sebenarnya yang bawahnya kan. Memphis sama Minnesota. Jadi gini, antara Denver sama Memphis itu hanya selisih 2 game. Nah, sebenarnya tadi kemarin waktu game pertandingan yang Memphis lawan Denver bukan sih yang terakhir main, sebenarnya ada kesempatan. Ya, pokoknya intinya sekarang ada 2 game dan ya, ada beberapa game yang akan menjadi krusial. Yang paling krusial itu sebenarnya Clippers lawan Golden State. Tapi itu terjadi di 2:30 pagi. Di mana ada beberapa game yang berjalan dulu di jam 12 malam jam kita ya WIB. Jadi yang pertama ini adalah terjadi Denver lawan Houston. Houston kita lihat dari 2 pertandingan terakhir mereka tidak memainkan starternya lah ya, Dillon Brooks dan lain-lain, mereka udah duduk, mereka tidak main. Jadi mereka kalah pun yang waktu Lakers menang. Ya itu sebenarnya banyak alasan orang bilang oh ya mereka nggak mainin starternya. Jadi kemungkinan besar karena mereka kalah pun nggak akan ngaruh, mereka mungkin tidak akan main starternya, berarti Denver bisa chance-nya gede untuk menang. Jadi banyak orang yang nebak bahwa Denver mungkin akan menang game ini dan memperkokoh posisi mereka di 4. Dimana setelah itu ada game penting juga antara Minnesota Timberwolves lawan Utah. Utah itu tim terburuk di West. Walaupun gak ada Anthony Edwards ini kena suspend karena akumulasi kartu, akumulasi teknikal. Jadi dia disuspend 1 game. Yang apa-apa disuspendnya sekarang sebelum playoff. Tanpa Ant-Man pun tebakan banyak orang sih termasuk gue sendiri Minnesota tetap akan menang. Kalau ini kedua hasil terjadi berarti sangat menentukan nih game Clippers sama Golden State.
Nah boleh Oke. ini kita sekarang masuk bahasnya dari sini. Iya, aja deh. soalnya pun kalaupun misalkan Denver kalah ya, misalkan let's say ya Oke, Denver kalah. Denver kalah, Clippers misalkan let's say menang gitu ya, Ya. lawan Warriors. Iya, Oke. misalkan lawan Warriors, berarti kan Oke, gue ada posisinya. Soalnya ini gue colong dari Iril Authentics ID. Thank you ya, dia udah kasih ininya. Iril udah ya kasih ya, iya. Kalau Denver kalah, Clippers menang, berarti Clippers di 4, Timberwolves di 5, Iya. Nuggets di 6, Warriors di play-in di 7, dan di 8 Grizzlies. Menarik tuh. Menarik tuh. Jadi tapi kalau misalkan Golden State menang, berarti nggak ketemu Lakers ya? Nah, nggak tentu. Kalau Golden State menang tapi Nuggets kalah. Iya. Oke, kalau Nuggets kalah dan Warriors menang, Oke. Timberwolves di 4, Clippers di 5. Jadi mereka ketemu Warriors di 6, ketemu Lakers. Wah, anjir. Ya, dan Denver di 7. Jadi Denver yang pindah ke play-in. Kan gue bilang tadi Denver ada kemungkinan bisa dengan situasinya kalau mereka kalah sama Houston tapi Warriors menang, mereka turun all the way ke bawah ke 7 dan akan ketemu Grizzlies di play-in dulu. Iya, soalnya kan Jokic sih pelatihnya sekarang. Yoi. Stres. Gila, stres tuh dia whiteboardnya dia yang pegang ngasih tahu. Dia yang ngasih tahu ya. Tapi tadi ada hal yang menarik, ini di luar ini timnya nggak masuk playoff ya. Jadi Devin Booker hari ini tadi di interview dia bilang I pay respect to the person that it was either their first time or maybe their last time ever seeing me play. Jadi dia tetap mau main walaupun ini final day-nya Phoenix Suns gitu. Nah, gue nggak tahu itu sebenarnya nyinggung Kevin Durant atau enggak ya. Cuma ini berarti kan kemarin tuh ada bagan kayak gini. Kalau nggak salah sebelum Kevin Durant masuk, mereka masuk final. Kevin Durant masuk, mereka itu first apa second round keluar sampai akhirnya nggak masuk playoff sama sekali. Iya. Jadi penurunannya tuh Dari final kayaknya terus first round second round, ya terus first round Yes. baru sampai nggak masuk playoff sama Yes. sekali. Yes. Lu ngelihat ini gimana, Paul? Nanti sebelum Rico Oke, juga tuh. terutama Devin Booker itu banyak caranya untuk mengupas komen dia ya. Bisa jadi apakah dia maksudnya yang mau di trade karena apa kemungkinan gue akan main game terakhir untuk orang yang bayar untuk melihat gue main sebagai Phoenix Suns untuk home fans ya. I don't know ya, gue juga lihat komen itu juga, gue banyak caranya untuk kita dissect, tapi gue rasa emang banyak kekecewaan ya dari Phoenix sendiri karena Matt Ishbia sendiri ownernya kita udah tahu ini gini deh. Gue bandingin dengan satu tim yang lain deh, Clippers. Clippers ada kesempatan untuk retain Paul George kan. Kalau mereka meng-keep Paul George, mereka masuk ke second apron di salary cap-nya. Kalau mereka masuk ke second apron, mereka sangat kayak apa ya, ibaratnya diborgol lah dengan secara finansial. Susah banget untuk mereka mengakuisisi pemain-pemain role player, di mana mereka melepaskan Paul George dan sorry kita lihat ya Paul George akhirnya seperti apa. Mereka ambil resiko, tapi kebetulan mereka ada Ivica Zubac sama juga Norman Powell yang tiba-tiba kontribusi gede, dan kita tahu untuk membuat sebuah championship team lu butuh role player plus mereka sekarang punya fleksibilitas secara finansial. Dimana kalau kita lihat Phoenix Suns, mereka all in nih untuk Big Three, tidak punya fleksibilitas, tidak punya depth sama sekali, dan inilah yang bisa terjadi resikonya worst case scenario ini sebenarnya yang bisa terjadi sama mereka, dan ini yang terjadi di Phoenix Suns. Iya. Kalau menurut lu kok kenapa kok? Ini apakah Kevin Durant ini kan berarti kan Kevin Durant udah seperti yang kita bahas kan, berarti fix dia bukan he's not a leader kan. Tapi kalau lu lihat bagan ini, maksudnya Kevin Durant tuh ketika di Brooklyn di Nets pun kayak gitu kan, di Brooklyn kan. Terus habis itu dia setelah Brooklyn dia pindah ke Phoenix langsung Phoenix ya. Kevin Durant tuh Golden State, Brooklyn gagal. Ya kan kalah sama Milwaukee yang terakhir kan. Yang kakinya nyentuh kan, ada cuplikannya sekarang. Kevin Durant selalu ngelihat garis tuh, dia lihat garis dulu baru dia nge-shoot gitu. Singaru. Dia sepatunya katanya udah lebih kecil, dia downsize. Biar nggak injek garis. Ngaruh. Nggak, tapi kalau ngelihat potensi ini karena penurunan Phoenix Suns, ini pengaruh Kevin Durant-nya apa bukan kok? Kalau gue melihat sebuah tim itu, baik itu ranking dan lain-lain, itu kan kerja kolektif ya. Jadi emang manajemennya juga, coachnya juga, satu dan lain-lain. Walaupun perspektif gue adalah yang percuma itu sebenarnya bukan Kevin Durant kalau kita lihat pemain yang ada di situ Bradley Beal gue. Iya. Itu ngapa-ngapain sih? Parah itu ya. Iya, tapi balik lagi gue melihatnya itu secara keseluruhan. Memang ya si manajemennya tidak bisa menjahit ini dengan baik secara pemainnya sih. Dengan pemainnya. Jadi kalau menurut gue memang ini Brooklyn Nets 2.0 yang eranya Kevin Garnett, Deron Williams saat itu gagal total ini, karena kan 3 tahun lalu baru masuk final. Devin Booker juga
langganan timnas. Iya. KD ya ini gagal total menurut gue sih. Layak pusing manajemennya. Iya, jadi kontraknya Bill juga sangat tidak fleksibel. Dia punya no trade clause juga. Jadi betul. lu gak bisa gerak juga dengan kontrak seperti itu. Iya, jadi bukan pure kesalahan Kevin Durant ya. Maksudnya ini ada kesalahan dari pihak manajemen juga. Karena masuk final loh kok sebelumnya kok. Hitungannya udah final contender gitu. Iya, menurut gue nggak bisa sih lu menyalahkan ke satu pemain di saat. Iya, oke. Satu tim lagi merosot jauh lu nggak bisa sih. Lepas dari KD juga tidak membuktikan apa-apa di musim ini ya. Iya. Kalaupun soalnya kemarin kan KD ini kan diisukan akan pindah keluar dari Phoenix Suns sudah pasti kayaknya 90% lah ya ke. Dan banyak banget yang dia dilempar ke Houston, dilempar kemana Kevin Durant gitu-gitu kan yang bikin orang kan udah bikin ini kira-kira yang menguntungkan Kevin Durant pindah kemana gitu. Semua orang komen gini, jangan sampai Kevin Durant masuk ke tim kalian kalau nggak kalian drastis penurunan. Jadi udah stigmanya udah jelek gitu Paul. Tapi lo kalau punya tim favorit lo mau nggak Kevin Durant? Kalau enggak. Kenapa alasannya? Iya. Karena fragile cedera. Iya. Oke. Iya, kalau gue masih mau. Tapi kayaknya, nah ini gue agak gimana ya? Russell Westbrook, bisa kita contoh kasus Russell Westbrook ya. Westbrook kan memang sebenarnya kita tidak bisa pungkiri rekornya dia triple double-nya, MVP dia, terus habis itu zaman-zaman dia sama OKC dia bawa playoff sendirian OKC, walaupun ada Carmelo Anthony sama PG ya. Tapi Russell Westbrook sekarang kan berani memposisikan sebagai six man dan works kan ternyata gitu. Kecuali James Harden masih starting line up lah gitu dan masih berguna. Kevin Durant kalau misalkan let's say masuk ke Lakers, misalkan tim kita Paul masuk ke Lakers. Kalau dia mau jadi six man gue mau. 2-time Finals MVP. Dia tinggal nunjukin aja trofinya, nggak mungkin gue dari bench. Iya itu dan kontrak sebesar itu kayak nggak bisa. Nah, tapi kalau lu misalkan Lakers kedatangan Kevin Durant, lu mau Paul? Gua mau, tapi sayangnya harus give up terlalu banyak. Karena ya itu dia, lu punya pemain yang sekaliber itu, kontraknya sebesar itu. Gue kalau favorit tim gue bukan Lakers, gue mau deh Kevin Durant. Tapi tim gue kalau Lakers gue nggak mau, karena gue udah ada Luka sama LeBron untuk saat ini. Misalkan dan untuk menggantikan LeBron dengan KD, gue nggak mau saat ini karena dua-duanya udah ya di atas umur 35. Dan kalau Raptors ya jelas mau. Oh ya kalau Raptors mau. Of course. Udah itu pasti masuk tuh ya. Bukan hanya Mas ini gini deh, gue tidak menyalahkan semua kegagalan Kevin Durant itu ke Kevin Durant sendiri gitu. Gue cuman menganggap memang dia kalau bukan leader, gue bisa setuju lah dengan statement itu karena dia sendiri pernah ngomong itu dan dia pernah kayak hal-hal yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa gue bisa jadi best player di lapangan tanpa menjadi leader. Karena leader itu banyak hal yang lain yang lo harus lakukan. Lo harus sacrifice, lo kayak pengorbanan, lo harus jadi leader di locker room. Dia bukan orang yang vokal seperti itu juga. Tapi dari skill set dan pemain kalau dibawa leadership dan organisasi yang benar, gue percaya Kevin Durant bisa jadi big factor banget. Tapi gue setuju sama Rico, masalah di Phoenix Suns itu Bradley Beal. Mereka sebenarnya udah ada KD sama Devin Booker. Kenapa lu nambah Bradley Beal juga untuk memaksakan ada Big Three? Kita udah sering argue bahwa Big Three tidak berarti ada garansi lo bakal juara NBA juga. Itu bahkan itu bisa jadi resiko. Iya, buktinya di Brooklyn Nets nggak works kan. Kyrie, James Harden kelihatan Big Three nggak works. Benar. Kecuali era KG Kevin Garnett sama ini doang ya. Ini ininya kok Paul dari Bleacher Report. Dia kalau diisukan Kevin Durant ini kalau menurut Bleacher Report adalah ke Dallas Maverick. Sehingga Phoenix Suns tuh dapat Klay Thompson, PJ Washington, ada Jaden Hardy, terus habis itu first round pick. Tapi dia dapat Kevin Durant Mavericks. Berarti kan ada Kyrie, ada Anthony Davis. Nah, gue baca yang lain juga ya. Diisukan juga LaMelo Ball akan pindah ke Orlando Magic. Ini yang kayaknya yang berpotensi atau enggak yang menurut Bleacher Report ini yang paling menguntungkan lah gitu. Sementara Hornets dapat Anthony Black, ada Kentavious Caldwell Pope juga di situ ya. Terus Pistons mau Cam Johnson, Nets dapat Tobias Harris yang kita nggak tahu nih Tobias Harris ini gimana. Tapi Trailblazer juga datangin Lauri Markkanen, justru Jazz dapat Jeremy Grant sama Robert Williams. Zion diisukan akan pindah ke Detroit Pistons. Pelicans dapat ini Tobias Harris yang mana ya? Ada Tobias Harris kan? Juga tuh. Iya kayaknya ada Tobias Harris Pistons dong. Iya Tobias Harris Pistons. Ada lagi gitu ya? Yang dulu di Philly kan? Iya. Nah berarti Tobias atau kan Pistons satunya Cam Johnson aja. Sorry. Bener. Habis itu udah terakhirnya fotonya Trae Young. Nah cuma karena Trae Young yang selalu digosipin akan di trade. Iya. Nah cuma kalau dari lu kok, kalau KD masuk Dallas Maverick dengan AD, berarti kan lu tadi nggak suka karena fragile. Ada dua fragile. Ada Kyrie juga. Iya itu Dallas
Dallas kayaknya akan disponsori BPJS ya. cedera semua itu. Disponsorin Danantara ya itu ya. Iya tapi kalau misalkan let's say Kevin Durant, Anthony Davis sama Kyrie Irving musim depan full healthy, anggaplah 70 games dia mereka main bareng gitu. Gimana kan Kyrie sama KD udah pernah main bareng juga, gagal juga gitu. Dengan itu formasi itu. Ya bedanya ini karena ada si AD ya. Iya. Menurut gua harusnya lebih baik dari si Brooklyn Nets yang gagal saat itu. Ya karena waktu itu Brooklyn nggak ada siapa-siapa kan, harapannya Jared Allen-nya pindah, berarti worst malah di Cleveland Cavaliers dia bagus kan. Iya. Sadis sih menurut gue kalau Big Three lo, Anthony Davis, Kyrie Irving sama KD, mereka skill setnya beda semua. Dan iya gue ngerti dia punya injury history tapi nggak pernah separah AD atau Kyrie. Bahkan AD sama Kyrie pun cedera terakhir ini nggak pernah kayak seburuk sebelum-sebelumnya di awal karir mereka. Yang kedua, gue nggak pernah lihat ke Kevin Durant cedera itu menjadi alasan dia tidak bisa menang. Itu cedera itu terjadi, dia miss waktu lah. Tapi bukan karena cedera di waktu yang tidak tepat sampai akhirnya tidak. Karena dia nih cedera jadi kita nggak bisa masuk ke nggak bisa lanjut di playoff gitu. Kalau Klay Thompson misalnya waktu lawan Toronto di final, ya itu dia cederanya pasti final gitu kan. Itu tidak terjadi sama Kevin Durant sih sebenarnya rata-rata di karir dia. Oke. Jadi malah justru berbahaya selainnya saat ya. lawan Toronto. Kalau iya, jadi maksudnya berbahaya kalau misalkan KD bergabung sama AD sama ini justru. Ya menurut gue sih di luar injured ya. Kita nggak pernah bisa duga lah siapa bakal injured, tapi dengan style of play mereka, gue willing to take that risk sih kalau gue Dallas. Oke. Ya iyalah, kalau lu bisa menggabungkan 3 pemain itu, why not? Lu udah trade Luka juga. Iya. Yang gue tunggu sebenarnya yang ngelempar granat. Itu jagoan gue suka banget, bandel. Bandel. Granat, sekarang granat bandel banget. Tapi kenapa gak ngaku aja ya? Dia bilang enggak, gue lempar kata-kata terus gue gak mau denger jawaban. Iya. Gak usah bohong juga. Enggak, dari tembakan udah makin gede tiba-tiba. Tapi banyak yang muji lo di komen lo. Iya. Gue suka apa itu bandel mah. Enggak, tapi jujur aja itu keren kok. Keren. Dia ngelempar granat, terus begini. Wah. Keren. Kan tinggal penonton, boom. Iya. Itu keren banget, tapi kayak, ya gitu. Kayak tagline lu dulu tuh, Bum. Iya makanya kan, tapi memang kita juga menantikan Ja Morant ini pindah kemana ya di off season ya, karena memang ini trade kayaknya off season ini trade-nya caur semua sih ini. Ya ini yang Memphis juga baru mecat pelatihnya, bukan hanya Denver kan. Ini salah satu alasannya juga bisa dibilang, lo setuju gak sih Ja Morant ini, ekspektasi lo pas 2 musim pertama Ja Morant deh, rookie sama sophomore season dia. Ekspektasi lo dia bakal tahun ini udah sampai mana? Oh iya udah. Udah USA Olimpiade. Udah All-Star berkali-kali udah. Olimpiade harusnya. Kandidat MVP bahkan. Iya, MVP kandidat benar. Berarti boleh dibilang dia di bawah ekspektasi. Iya kan? Iya. Oke. Walaupun tidak separah Zion dan LaMelo ya. Benar. Yang sebenarnya Zion juga jauh di bawah ekspektasi. Tapi ekspektasi kita jangan lupa udah sangat tinggi, dan dia ternyata di tahun-tahun dia sebenarnya kayak Kate Cunningham, seharusnya udah wah ini mulai semakin bagus nih. Tapi malah dia menurut gue rada plateau aja sih. At the same time 2 shot creator-nya dari Memphis ya, dia sama Desmond Bane. Desmond Bane juga oke, kayaknya lo segini aja. Bukan jelek, tapi lo mau seberapa bagus lagi dari sini. Jadi Memphis juga kayaknya harus ada perubahan sih. Iya. Dan itu kalau Denver Nuggets kenapa mecat pelatih? Nah ini kalian udah denger berita yang sama nggak? Jadi ada beberapa hal-hal yang menarik yang dibahas. Berita dari ada Malika Andrews, dari insider lah, orang-orang yang udah tahu. Mereka ngomong sama orang-orang yang dekat sama tim itu, katanya kalau tahun 2023 mereka tidak juara, udah akan jadi dia dipecat di akhir musim itu. Moses Malone gitu. Jadi ada 2 kali dia hampir dipecat, itu sebenarnya akhir musim, ternyata musim mereka juara. Michael Malone. Moses Malone. Malah pemain itu Moses Malone. Iya, Michael Malone. Nah, ada lagi kejadian sebenarnya di pertengahan musim ini, di mana sebenarnya manajemen, jadi sebenarnya konfliknya tuh antara dia sama Calvin Booth. Mereka beda visi. Calvin Booth dari dulu tuh pengen regenerasi pemain baru. Di mana Michael Malone ingin mempertahankan core mereka nih yang winning team, Pope, KCP gitu-gitu, yang Bruce Brown itu sebenarnya pengen ditahan. Nah mereka konflik, makanya pas KCP cabut, pas Bruce Brown cabut, itu sebenarnya Michael Malone bete banget kan. Dan sebenarnya secara internal mereka tuh udah ribut, makanya dua-duanya dipecat. Nah di tengah musim ini sebenarnya Michael Malone udah mau dipecat juga, karena di pertengahan musim wajar lah, Denver juga lagi
lagi di bawah ekspektasi. Tiba-tiba mereka 8 game menang beruntun sebelum All-Star break. Kalau lu pecat pelatih saat itu, wah nanti jadi isu lagi, bisa jadi kontroversial kan. Jadi mereka masuki All-Star break, tidak pecat pelatih. Padahal kalau lihat rekor kemenangan mereka 8 game itu, yang mereka kalahin semua tim-tim non-contender juga. Iya. Jadi mereka akhirnya ngambil alasan pas kalah 4 game beruntun untuk ngelepasin dua-duanya. Karena katanya secara internal udah sangat toksik di dalam. Jadi front office mereka tuh udah toksik, daripada mereka memihak satu atau yang lain, kita maunya directionnya ini atau ini, mereka dua-duanya dilepas. Gila, nggak cuma ini parpol Indonesia dong toksik. Dan kalau lu dengerin, lu sering nonton gak sih post press conference-nya Michael Malone? Dia kayak memujinya cuma Jokic doang, yang lain dijelek-jelekin sih, hancur kayak dia ngomongnya secara kasar juga. Tapi dia emang dari dulu belak-belakan kan ngomongnya. Ya dia ngomong pemain gue ya nggak trying on defense, mereka juga pasti nggak nonton game tape juga. Gue yang harus nunjukin game tape. Itu kan sebenarnya kayak throwing your players under the bus kan sebutannya. Iya. Tapi itu justru bukan jadi blunder ya ini kok ya Paul ya. Kalau menurut lu kok jadi blunder gak? Ini kan menjelang playoff nih, dia pecat atau enggak? Atau dia mikirin udah musim depan aja deh gitu? Ya kalau gue as a player gue juga kan itu dibahas di semua podcast kan. Iya. Ya lu walaupun sebabnya 4 game berturut-turut sebelum playoff kalah kan. Iya. Dan lucunya lagi dia cabut malah jadi menang mulu juga. Cuma gue dipotong di tengah jalan begini itu. Culture seperti itu gue juga kayaknya jarang melihat sih. Oke. Ya gue kurang setuju. Dan betul. Apalagi Denver terlalu Nuggets, risky untuk chemistry siapapun yang akan pegang tim itu nanti. Ya dan Denver Nuggets sebenarnya masih final contender juga posisinya kan, walaupun ya 4 kala beruntun nggak ngaruh-ngaruh juga, masih bisa masuk final West kan sebenarnya. Jadi kalau menurut lu ini aneh ya? Janggal nih ya. Janggal. Tapi itu yang diharapkan. Ada kan kayak pro kontra kan. Pronya adalah ya mungkin saking toksiknya kita nggak tahu juga ya, karena ini kalau ini tebakan doang. Apakah mungkin playersnya akan akhirnya lebih segar tanpa harus ngadepin front office yang toksik, mereka akan masuk dengan tren kemenangan pas sebelum playoff. Jangan nunggu sampai akhir musim, sampai kita udah membuang lagi satu musim primanya Jokic gitu. Ya pergantian pelatih di timing yang mungkin kita nggak pernah tebak ya terjadi. Ya jarang terjadi sih, tapi kita sekarang udah lihat itu di Memphis yang sebenarnya play in team, Denver. Timnas bola ini. Iya. Dari tadi gue tuh gini, bahas Memphis lagi ya. Ini di luar konteks. Gue kalau Jamoran istilahnya tinggal di sini, gue cukup yakin gue nongkrong sama dia tuh. lagi si Gimbal nih kocak ya, dia kan udah sering cedera, giliran lagi bagus-bagusnya insiden beceng. Itu suspend berapa puluh game itu gila tuh. Kayak anak-anak kan, kayak anak-anak kita, kayak temen lo pasti adalah temennya kayak gitu. Lo lagi. Bandel banget sih. Bandel banget. Enggak, apa dia diremehin di society dia, maksudnya lu orang kaya, lu tajir, lu gini-gini, enggak in the hood, enggak hood banget. Kepancing gitu aja sih. Iya. Tapi lu nongkrong kok ya. Apapun ceritanya, tapi dia layak sombong saat ini. Kan ada klip-klipnya tuh kata yang di sidang. Itu Diamond lo asli gak? I'm a millionaire. Anjir ya. Menurut lo gue kan boleh tuh. Si Gimbal boleh juga tuh. Dan itu waktu insiden beceng kan baru hitungan bulan sama Nike signature shoes. Iya benar, keluar. Terus dikat ya? Enggak ya? Enggak, masih ada kan? Masih. Enggak, lu kalau one on one kok Anthony Edwards sama Jamoran lu megang siapa ya? Kan sama-sama songong nih. Jangan sedih, di TikTok udah di banyak quote-nya. Iya. Jamoran gua. Lu Jamoran lu. Lebih meledak. Daripada Anthony Edwards. One on one ya. Lu siapa Paul? One on one Anthony Edwards. One on one. AE. Oke. Lu nggak nonton film itu di Netflix? Iya. Anthony Edwards ya. Iya. Tapi kalau lu Jamoran nih lawan Anthony Edwards ya. Gue soalnya Anthony Edwards juga. Nggak takut gue kayak dia kayak nggak takut. Kemarin kan ada layup yang gila sih. Masalahnya segimananya attitude-nya yang lu bahas dari Jamoran. Ya EI juga gitu masalahnya. Beda. Iya masalahnya sama nih potongannya sama. Potongannya sama. Nah makanya kalau gue mau nongkrong sama Anthony Edwards, gue mau nongkrong sama Anthony Edwards. Bandelnya masih terstruktur. Gue gak mau yang main-main beceng itu takut. Iya kalau gue beceng gue takut gue. Nah beneran apa kagak takut gue. Soka lempar granat rusuh banget itu. Rusuh. Bandel. Ini apa sih, gue gak tahu senjata yang dipegangnya kayak gini. Ada aja. Shotgun kali. Shotgun
kali ini shotgun. Iya, itu ada bandel. Tapi ngomongin lagi soal pelatih tadi kan kita Mike Malone sama Memphis kan dipecat. Tapi kabar gembira mungkin untuk gua dan Paul ya, karena JJ Redick masuk ke jajaran most wins in an NBA season by a rookie head coach. Dia masuk tuh 60 menang kan. Sebelumnya ada nih gua bacain sedikit ya. Sebelumnya ada Paul West-Paul. Ya. Ini Phoenix Suns, Charles Barkley 62 wins. Right. Tahun 93. Kalah di final. Benar, 92. Kalahnya sama siapa? Sama siapa yang kalahnya? The GOAT. Bulls. Terus habis itu ada Larry Bird, Indiana Pacers tahun 97 98 58 wins tapi. Larry Bird. Terus habis itu ada Avery Johnson, Dallas Maverick 2005-2006 ini juara ya? Enggak kan? Siapa juara, tuh? Dallas Maverick Avery Johnson enggak. Dirk Nowitzki. Oh enggak, 60 wins kalah. Iya benar, kalah. Avery Johnson kalah. Terus ada Eric Spoelstra juga masuk 2008-2009 tapi 43 wins. Ya, jadi koreksi dikit, JJ Redick 50 win. Iya 50 bukan 60 ya ini bukan nih. Ternyata 50 win benar. Terus habis itu Scott Brooks ini 50 wins itu OKC 2009. Yes, Terus Tom Thibodeau 62, 2010-2011 Derrick Rose, wah ini Bulls. Steve Kerr 67, Jelas. 2014-2015. 67. Nah, dan yang terakhir sebelum JJ Redick Tyronn Lue 2015-2016 57 menang. Itu yang terakhir adalah Tyronn Lue ya, paling terakhir abis itu JJ Redick. Fakta menarik adalah dua-duanya adalah LeBron. Benar. Dan tebakan target dia adalah gue melatih musim ini gue pengen mencapai 50 win dan seed ketiga di ranking. Yang ngomong Rui Hachimura tuh. Iya, Rui Hachimura. Ternyata benar. Jadi ngomongin soal pelatih, kayaknya masa depan JJ Redick cerah ya. Cerah. Tapi yang gue kasihan sebenarnya selain JJ Redick, sebenarnya gue lebih kasihan ke Steve Kerr gue. Steve Kerr ini kan maksudnya kalau misalkan nanti nggak ada Curry, nggak ada Draymond Green lagi, kira-kira bakal tetap bersinar atau enggak? Dari lu Steve Kerr. Karena ini udah mulai ada potensi mukanya stres-stresnya mulai ada nih. Ya gue menganalogikan seperti layaknya Greg Popovich di Spurs saja. Oke. Emang eranya sudah mungkin udah downhill aja sih. Steve Kerr ya tanpa Steph Curry sama. Tapi ini saling berkesinambungan sih Mal. Oke. Jadi kalau menurut gue 2-3 tahun lagi udah nggak ada Steph Curry. Anyway si Steve Kerr tetap punya legacy yang wangi. Tapi walaupun karena kan umurnya jauh, kan dia emang lulusannya Greg Popovich lah, ibaratnya dari kepelatihan. Betul. Greg Popovich juga nggak selalu winning season, tapi dia bisa membuat sebuah culture dan struktur di organisasi di mana walaupun mereka losing season nggak akan lama. Dan mereka tiba-tiba bisa aja mendapatkan Wemby gitu, bisa aja dapat kayak pemain-pemain sebelumnya pun DeJounte kayak yang ibaratnya dapat lah. Jadi itu kan sebenarnya dari orang. Jadi manajemen tuh bukan hanya satu orang ya, atau satu pelatih atau satu general manager, tapi scoutingnya mereka, asistennya mereka, bahkan kan banyak asisten Greg Popovich yang sekarang jadi head coach yang baik. Jadi menurut gue ya mungkin pasti ada downward trendnya pasti terjadi, pasti. Tapi nggak berarti dia akan menjadi ya udah gitu selesai gitu aja. Menurut gue dia akan mencoba ditahankan. Ya nggak tahu ya bisa dipertahankan di Golden State atau enggak. Iya, kayaknya sih dia bakal jadi kayak Popovich gitu ya, yang satu tim aja sampai selesai gitu. Mungkin. Brilian juga soalnya ya kalau Steve Kerr. Iya Steve Kerr ya. Tapi kalau lu Paul, Rico juga, JJ Redick, Tyronn Lue sama Steve Kerr, lu megang siapa? Redick. Karena dari dulu gue nggak tahu ya, karena mungkin karena Steve Kerr belum punya podcast ya. Dulu gue dari awal dia pas sebelum pensiun, sebelum jadi broadcaster, gue didengerin podcastnya JJ Redick. Dan gue suka banget aja cara dia emang freak banget kayak mengupas pertandingan pun, analisa dia setengahnya gue nggak ngerti. Cara dia ngomong, karena bener-bener ada klip yang dia sama LeBron kan menggambarkan play, kalau lo nanti gini, itu aja gue susah untuk memahami. Nah lu butuh pelatih kayak gitu sih, yang segala bisa lo ingetin, memori lo cukup baik. Dan gue lihat Steve Kerr itu beda stylenya, dia mendekati pemain itu bagus banget. Dia tuh bisa dia tahu caranya approach setiap pemain. Saatnya untuk dia keras, saatnya dia untuk baik, ya kan? Yang kemarin yang lucu yang dia bilang ke Jimmy Butler this is step the greatest shooter for all time. Buddy Hield. Oh, Buddy Hield. Itu tandanya bahwa Buddy Hield akan dilepas oleh Golden State Warriors. Iya. Kalau Tyronn Lue, Paul, sebelum ke Rico. Tyronn Lue dia membuktikan diri menurut gue di Clippers. Kalau di Cavaliers gue masih merasa dia bisa
dia telinganya LeBron akan mendengari dia lah. Oke. Tapi gue lihat dia ternyata di Clippers emang membuktikan bahwa dia he's good gitu. Soalnya sorry tapi Tyronn Lue awalnya emang gue bayanginnya Allen Iverson mulu gitu. Iya. Dilewatin. Dilangkahin itu. Jadi dia butuh waktu untuk membuktikan diri. Jadi kalau gue urutannya JJ Redick, Steve Kerr sama Tyronn Lue. Kalau lu kok? Gue satu Steve Kerr karena dia menciptakan revolusi. Oke. Dan dia memilih Steph Curry dibanding Monta Ellis. Itu sebuah gambling yang besar saat itu. Iya, Monta Ellis sangat entertaining saat itu loh. Jelas. 360 apa. Bahaya itu. Nah menurut gue dengan gaya bermain yang sekarang diterapkan oleh Warriors, jadi shootnya jadi di atas 60% itu ya itu kan culture yang diciptakan oleh Steve Kerr. Jadi gue Steve Kerr peringkat 1. Baru karena dia merevolusi. Baru kedua JJ Redick, ketiga si Bantet Tyronn Lue ya. Tapi kasih ya ingat juga ya waktunya kasih JJ Redick baru tahun pertama. Jadi gue ngambil gambling juga ngomong gitu ya. Iya. Lihat dulu. Cuma jangan anggap remeh sisi non teknisnya si Tyronn Lue. Satu-satunya orang pernah satu tim dengan 3 GOAT. Oh, iya. Iya benar. Jordan Washington Wizard. Iya. Wizard ya. Kobe, LeBron dia jadi coach. Iya, jadi dia ngerasain tiga-tiganya ya. Iya. Oh berarti Kobe GOAT nih, masuk list nih. Ya memang masuk kalau gue. Iya. Gue masuk ya. Berarti gitu ya berarti. Soalnya kan kalau Paul udah bikin bikin posan. Iya. Karena gue udah capek orang DM nanya siapa GOAT-nya LeBron, MJ. Gue udah enggak, dua-duanya enggak deh. Iya, Kobe udah. Langsung dibantah di komen. Sorry, GOAT MJ 23. Asik. Gue bilang tadi yang tadi lo posting sepatu ya. Iya, gue juga bilang Wallace masing-masing punya selera. Iya. Karena ternyata gue kan habis ngobrol juga di podcast UFC soal GOAT ini. Jadi ada teman gue namanya Gabe Pamungkas, dia punya pemahaman sendiri soal GOAT. Menurut dia GOAT tuh nggak bisa objektif, tapi subjektif karena GOAT ini mau nggak mau ada pengaruh siapa yang ngebawa kita suka sama permainan ini gitu. Menurut dia misalkan dia di boxing misalnya Muhammad Ali. Iya, gue nonton kok. Iya, dia suka tinju gara-gara Muhammad Ali. Jadi kalau mau ada Mike Tyson, mau ada Pacquiao apa segala macam, Mayweather nggak ngaruh buat dia gitu. Oke. Iya, kenapa tuh kok? Fakta gilanya gue mau lompat ke tinju dulu ya. Iya. Fakta gilanya gue liat di TikTok itu ada boxer kayak Jerome Duran, Oscar De La Hoya ditanya top 5 boxer yang dia suka. Iya. 80% gak ada Mike Tyson. Gak ada. Lu boleh tes tuh. Dari 90% sama semua. Ali. Muhammad Ali. Jadi gue gak kaget sih G ngomong gitu, gue gak kaget. Emang Muhammad Ali right there. Iya. Gue gak kaget. Soalnya kalau misalkan by statistik tuh terlalu gini Paul, terlalu nggak bisa maksudnya. Enggak. Gue setuju kan, gue selalu bilang kita tidak bisa berdasarkan statistik. Kalau lo mau bener-bener advance analytics secara statistik, Kareem Abdul-Jabbar sih the GOAT. Jelas. Ya kan, tapi ya ini kalau lu bener-bener setiap angka dia berapa average-nya di setiap game di final, lu bener-bener ambil advance statistik, itu siapa juga yang mau kayak gitu, itu kan sebenarnya nggak fair. Itu kan angka dan itu semua situational, lawan lu siapa, lu main di era mana. Tapi GOAT lu siapa? Kobe. Iya. GOAT lo? Jordan. Lo dua-duanya mulai nonton basket di era itu. Jordan iya. Gue era Kobe ya. Gue nonton mulainya di Showtime Lakers, tapi GOAT gue Kobe. Coba menjelaskan itu gimana? Oh iya. Jadi great gue setuju. Faktor besar adalah, tapi at that time seorang Kobe belum ada, bahkan MJ belum ada. MJ gue anggap secara skill di lapangan mungkin kalau lu mengukur statistik atau prestasi di atas Kobe jelas. Kan 6 juara 6 for 6. Tapi kalau mau ngomong great itu dalam arti gue banyak. Greatest tuh apa? Sebagai manusia lu seperti apa orangnya? Gue bisa bilang mungkin Kobe sebagai apa? Sebagai teman, sebagai ayah, sebagai role model. Apakah dia lebih baik? Setelah membuat kesalahan, apa cara lo koreksi diri lebih baik? Ada banyak lagi. Jadi definisi gue yaitu gue simpen buat gue diri sendiri. Tapi banyak parameter gue untuk mengukur seorang yang great. Seorang yang great itu nggak bisa diukur buat gue sih dari angka terutama. Tapi itu ya faktor gede lah, ada lah ya. Lo jago nggak gitu mainnya. Tapi di luar itu semuanya udah di atas nih. Gimana cara yang bikin satu yang menonjol? Kan lo cuma mau satu. Susah banget. Ada berapa ribu pemain basket dari sejarah. Jadi untuk bikin satu yang baik, salah satu itu adalah gue jatuh cinta sama olahraga ini karena orang ini. Tapi kenapa? Apa daya tariknya selainnya jump shot dia bagus? Kalau gue salah satu ya, gue kasih contoh deh. Kobe Bryant, dia nggak punya anak cowok.
Tapi dia segitu committednya untuk, dan gue seorang girl dad juga, gue punya 2 anak cewek. Yang bikin gue even semakin dia jadi good gue adalah dia jadi ayah setelah itu, dan dia 100% komit itu dia meninggalkan basket. Dia gak mau jadi pelatih, dia gak mau kerja di front office, dan dia menyatakan bahwa gue seneng sekali bisa ninggalin basket karena gue udah abis-abisan di lantai basket sampai game terakhir 60 poin. Udah setelah itu gue gak mau nginjek lapangan lagi selainnya sama anak gue. Dan dia membangun women's basketball bukan hanya dengan kata-kata. Banyak orang bilang, oh cewek seharusnya WNBA seharusnya. Dia benar-benar melakukan itu dengan develop dari grassroots. Dia bukan cuman kayak beli tim di WNBA atau ngasih duit. Dia benar-benar mencoba membangun itu dari bawah. Develop league. Itulah cuma satu contohnya. Tapi banyak lagi alasan untuk lu bisa menganggap seorang itu the greatest. He's the greatest basketball player in my life. Itu doang. Ya, that's why gue bilang he's my GOAT, bukan nggak usah jadi GOAT orang lain. Jadi nggak GOAT orang lain. Kalau lu Michael Jordan karena ya udah karena menginfluence ini aja udah. Iya pasti. Iya. Gini, kalau Jordan, Kobe, LeBron top 3 gue sih itu sih karena susah dipretelin satu-satu. Cuma kita menganalogikan gini aja. Ini Kobe masih hidup. Ada LeBron duduk di satu meja. Jordan masuk. Pindah sini lo mau nggak? Pindah. Iya. Jadi maksudnya ada bahasa, ada gestur-gestur yang kasta tertingginya sebenarnya itu di 2 pemain ini di era 90-an ke sini ya. Iya. Kalau menurut gue ya kurang tergila-gila apa sih Kobe dan LeBron sama si Jordan dari gitu nomor kalau kelihatan menurut ya. Gue iya. Jadi kan itu yang kita idolakan aja juga mengidolakan banget Jordan. Pasti dong. Ibaratnya gitu. Apa yang membuat mereka bisa sebagus itu ya mereka harus ada idola. Masa mereka idola diri sendiri gitu kan? Motivasi apa? Kobe setuju nggak kalau dia harus mengakui bahwa ada satu pemain yang bisa lebih di atas lo? Dia pasti bilang Michael Jordan dong. Pasti dong, dia udah ngambil dia abangnya juga. Oke, tapi gue anggap gini deh, Michael Jordan pernah melakukan kesalahan di hidupnya. Adalah kontroversi. Kobe pun ada kan? Ada. Gue melihat dia memperbaiki dirinya jauh lebih baik dari pemain-pemain lain yang pernah melakukan kesalahan. Kalau LeBron tidak pernah ada noda sama sekali di hidupnya. Jadi gue nggak bisa nilai kalau dia itu kena sebuah kayak tantangan kayak di hidup. Apa dia bisa melewati itu? Bukan di lapangan ya, di luar lapangan justru. Di perkawinan lo, di apa? Kobe bisa salvage itu. Dia mengakui gue salah. Kobe sih Iya. Kalau Michael Jordan pun ya cerai kan akhirnya kayak ujung-ujungnya gitu. Dia tidak bisa, itu aja ada imperfectionnya. Nah imperfection lo bisa membuat lo perfect dengan cara lo bisa handle-nya. Oh kalau LeBron imperfectionnya suka ngelempar bola ke kepala orang. Ada tuh cuplikannya. Dia suka lempar ke kepala orang. LeBron belum menurut gue dia pinter banget sih untuk jalanin hidupnya karena dia hidup di era sosial media dari dulu dia disorot, jadi dia emang pinter untuk tidak melakukan kesalahan. Jadi gue belum bisa nilai hal itu. Soalnya kan baru-baru ini kan kita selalu ngomongin soal so much aura gitu-gitu kan. Jadi ada satu cuplikan ini di golf itu mereka nonton golf tuh serius banget tanpa handphone karena juga nggak dibolehin. Masters nggak boleh. Masters emang nggak boleh. Sementara LeBron cetak mau 1000 poin ya apa? Lupa 1000 poin sih ngelewatin Karim Abdul-Jabbar ya. Most point. Yang direkam sama semua orang sama yang LeBron jalan ketika nonton anaknya main itu ke semua anak-anak muda ngerekam LeBron. Nah jadi memang hidupnya LeBron tuh emang di sosial media banget sih. Berasa kalau mungkin Jordan dulu Kobe di era semua main handphone mungkin akan wah semua orang pasti gitu kan. Jadi Kobe emang ada sosial media pasti. Dia pertama kali bikin Instagram waktu operasi Achilles dia. Di posting ruangan operasinya tuh. Kobe ya. Michael Jordan juga cuma jamin doang dagangannya dia doang ya. Allen Iverson bikin Instagram waktu di sini, Paul. Waktu LSU Paul. Iya, itu postingan pertamanya. Dia bilang di press conference tuh. Gila. Apal gue jujur. Sekarang aktif tuh ya. Allen Iverson lumayan lebih aktif sekarang. Throwback mulut tapi. Ada highlight baru. Nggak ada. Deh kalau mau hot takes sebelum episode kita selanjutnya kita bahas play in. Karena itu udah lebih menuju ke next episode kita. Oh iya. Berarti kalau play in yang menangnya siapa gitu? Hot takes dari play in ya. Oh iya siap. Karena play in masih sama ya. Play in buat East dulu deh. Orlando, Atlanta, Chicago, Miami kita udah nentukan nggak 2 yang menang? Udah waktu itu. Ya udah. Oke, kalau gue tadi udah ada kesalahan dari minggu lalu. Apa itu? Karena gue expect Detroit bisa menyusul Milwaukee. Iya. Ternyata
posisinya akan tetap seperti ini. Tetap Knicks sama Pistons. Jadi gue harus koreksi sedikit prediksi gue di ronde pertama at least. Menurut gue Milwaukee atas Indiana dan New York di atas Detroit. New York di atas Detroit. Ya berarti ya udah jelas sama sih kayak. Soalnya tadi aku kira New York ketemu Milwaukee kan. Iya. New York 3 kan? New York 3. Iya kan akhirnya udah ketemu Pistons sudah nggak berubah nih. Milwaukee udah ketemu Indiana Pacers sudah nggak berubah. Milwaukee pasti lolos. Antara Detroit Pistons sama New York ini sebenarnya lu siapa ya? Lu ingat gak kok? Lu mega siapa? Kalau nih sekarang kan Knicks sih gue kayaknya. Knicks dulu ya daripada Detroit Pistons nih pengalaman berarti ya soal pengalaman aja. Betul, jam terbang. Jalan Brunson. Sacramento Dallas siapa yang menang? Seru. Dallas. Oke. Gue sempat Kings yang minggu lalu ya. Dallas ketemu antara Memphis sama salah satu tim yang akhirnya di play-in ke-7. Bisa itu Minnesota, bisa Warriors atau Denver. Nah, siapa? Ini kalau gue Denver ketemu Memphis Grizzlies, gue sih megang Denver udah pasti kan. Siapapun ketemu Memphis kayaknya gue megang mereka deh. Iya kesian. Iya enggak sih kalau Golden State apalagi? Iya enggak ada. Denver apalagi? Idola lu temen nongkrong lu. Kalau ketemu Golden State apalagi? Iya berarti soalnya. Iya. Berarti antara satu dari 3 tim itu di 7, berarti di 8 Dallas akan kalau udah menang lawan Sacramento akan ketemu Memphis. Dallas atau Memphis? Ya Memphis gue. Oh Memphis. Gue Memphis. Dallas gue Memphis Grizzlies. Dallas Memphis. Eddie sehat. Dallas lah. Dallas gue. Ya kalau Eddie main. Eddie monster man kemarin ini. Hampir quadruple. Iya udah 7 blok. Tinggal lagi. Tinggal lagi. Tapi lu inget nanti cedera lagi. Satu di game 5. 2 game doang. Iya 2 game doang. Gue gak peduli di playoffnya. Ketemu OKC juga nanti. Ketemu Memphis 7 game series. Game 3 juga cedera. Kan cuma 1 game ketemu Memphis. Iya kan ini cuma Memphis doang. Oh iya play-in doang. Oh iya play-in ya kita play-in. 1 game bisa. Oh bisa. Kalau 1 gue otak gue 7 game. Oh benar. Jadi hot take gue ya bukan hot take juga. Pokoknya tebakan gue Dallas mungkin bisa ngisi di posisi 8 dan 7 akan salah satu dari 3 tim itulah. Tergantung nanti hasilnya. Ya kita lihat prediksi kita siapa yang benar nanti ya pas nanti tayang Dallas ketemu OKC boleh di situ cedera sih Eddie. Ya udah pasti cedera. 7 game series lawan OKC. Dia kayaknya 110% tenaganya daripada teman-teman yang lain mati ini mah. Nanti kita lihat pas episode ini tayang siapa yang benar kira-kira gimana nanti minggu depan berarti kita udah masuk playoff ya. Harusnya play-in udah lewat kita baru mau masuk playoff. Iya, jadi buat minggu depan pas kita tag hari Minggu kita bahas pertandingan yang terjadi di hari Minggu. Sama kalau misalkan nanti buat teman-teman yang lagi nonton sekarang kalau Lakers ketemu Warriors kemungkinan besar kita bikin nobar. Harus ada nobar sih. Iya dong itu. Sorry ini play-in baru selesai di Jumat berarti Sabtu belum playoff belum mulai. Jadi kita boleh tapi udah ditentukan bracketnya. Oh udah bisa. Jadi kita udah bahas perkembangan bracketnya selanjutnya ya di hari Minggu depan. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu minggu depan guys.